Rustam Effendi. Ya, silakan Bang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ji. Udah siap nih, udah siap. Ya, udah Bang, udah. Oke, bicara soal apa nih? Halo, Assalamualaikum. Sesuai judul. Jadi, Bang, mau nanya Bang, kedatangan Abang di Polda bersama siapa Bang? ya alhamdulillah hari ini saya wajib lapor lagi yang udah hampir 6 bulan lebih sambil membersamai Bang Irwansyah atas pelaporannya terhadap Rismon Sianipar berhubungan dengan permasalahan bukunya. Selain itu saya mau menginformasikan bahwasanya insya Allah dan mohon dukungan kepada seluruh rakyat Indonesia yang masih terus mengamati permasalahan ijazah palsu Joko Widodo. Insya Allah pada hari Rabu sekitar jam setengah 2 siang, kami tim pemburu ijazah palsu Jokowi akan melaporkan yang diduga kuat terlibat dalam pembuatan ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka, yaitu yang pertama Eko Sulistyo, Eko Panjul, mantan Ketua KPUD Solo dan juga mantan Komisaris PLN. Selanjutnya kami juga akan melaporkan Pratikno yang hari ini jabatannya adalah Menko di pemerintahan Prabowo Subianto. Nah, kenapa orang ini saya laporkan? Karena berdasarkan informasi yang saya dapat dan investigasi yang saya dapat, bahwasanya orang dua ini diduga kuat terlibat dalam pembuatan ijazah Joko Widodo baik di Solo maupun di DKI. Kenapa saya kejar Pratikno hari ini? Karena Pratikno itu hari ini dia mendapat jabatan di rezim Prabowo Subianto atas, saya melihat atas titipannya Joko Widodo. Dan Pratikno ini saya melihat memang sudah banyak terhembus isu bahwa Pratikno adalah pelindung Jokowi di UGM. Dapat dibuktikan terakhir itu adalah kemarin dalam persidangan kawan-kawan Bon Jovi, UGM melakukan banding terhadap apa yang diinstruksikan KIP kalau bahwasanya UGM harus membuka data-data Joko Widodo. Tapi UGM banding, artinya siapa memerintahkan UGM untuk banding itu? Saya melihat di sini ada campur tangan daripada Pratikno, yang dimana Pratikno ini punya jabatan cukup tinggi di UGM sampai saat ini. Nah, dari situlah kita urut-urutkan terus. Artinya Pratikno ini memang punya kekuasaan yang bisa menentukan kalau UGM tidak membuka data-data Joko Widodo. Saya melihat orang ini wajib kita harus laporkan agar polisi menindaklanjuti awal laporan kami terhadap Joko Widodo di Bareskrim Mabes Polri sebelumnya. Ya, supaya polisi ini jangan bermain hanya di ranah selembar kertas ijazah itu aja. Ijazah itu, selembar kertas itu, saya meyakini ini pasti ada yang buat. Salah duanya adalah Eko Sulistyo dan Pratikno. Dan makanya wajib orang ini harus diperiksa oleh polisi, oleh Mabes Polri, agar benar-benar kasus ini terbongkar gitu loh. Bukan cuman kasus pencemaran nama baik dan lain-lain, tapi kasus ijazah palsu ini. Karena inti dari permasalahan ini adalah ijazah Jokowi yang diduga kuat palsu, dibuat di Pasar Pramuka. Dan orang-orang yang buat itu salah satunya Eko itu kawan-kawan aktivis juga. Kita banyak kenal, senior banyak kenal. Mungkin nanti dalam pelaporan hari Rabu itu ada seniornya Eko Sulistyo yang akan hadir gitu. Yang dimana dulu mantan daripada relawan Jokowi. Nah, kenapa kita harus masuk ke ranah itu? Karena perdebatan hari ini adalah masalah selembar kertas itu, masalah emboss, masalah watermark,
masalah lain-lain gitu loh. Artinya saya melihat hanya selembar kertas saja Jokowi pasti bisa bikin, Jokowi pasti bisa buat gitu loh. Karena 10 tahun Jokowi berkuasa ini dia punya kekuatan penuh untuk mengatur semuanya. Bahkan mengatur negara ini, bahkan menjual aset-aset negara ini, menjual sumber daya alam ini dia punya kekuatan itu. Apalagi selembar kertas, artinya saya menduga dia bisa bikin lah kertas ini. Dengan cara-cara dia, dengan kekuatan-kekuatan yang dia miliki. Karena masalah ijazah ini adalah kejahatan yang terstruktur. Semua terlibat, termasuk institusi-institusi yang hari ini saya menduga terlibat gitu loh. Dan saya melihat kenapa ijazah ini begitu lama disimpan oleh Polda Metro Jaya. Padahal sebenarnya kasus ini kasus yang cukup mudah gitu loh. Tidak perlu banyak-banyak saksi, alat bukti, ahli gitu loh. Cukup hanya diperlihatkan saja seharusnya selesai. Kalau memang Jokowi seorang negarawan, kalau Jokowi sadar bahwasanya ijazah Jokowi itu adalah milik publik. Karena Jokowi selama 10 tahun lebih ini menikmati dari hasil pajak rakyat Indonesia. Dan menurut saya Jokowi harus membuka ini secara transparan. Supaya apa? Supaya apa yang kami duga palsu itu dapat dibuktikan. Kalau memang Jokowi ijazahnya asli, ya kami silakan apapun sesuai hukum yang berlaku. Tapi kalau memang ijazah Jokowi palsu, paling tidak Jokowi meminta maaf kepada bangsa ini, kepada rakyat Indonesia, karena apa yang dilakukan Jokowi ini selama 10 tahun lebih menikmati uang-uang rakyat itu harus ada pertanggungjawabannya. Masa masalah selembar kertas Jokowi nggak berani. Nah, ketika kasus ini berlarut-larut, saya rasa rakyat juga tahu lah. Makin lama ini rakyat makin tahu kalau bahwasanya ijazah Jokowi itu disembunyikan gitu loh. Kenapa disembunyikannya? Karena palsu. Saya meyakini memang ijazah Jokowi ini memang pasti ada yang buat. Dan yang buat itu bukan UGM kalau menurut saya. Pasti ini di luar UGM. Pertama berawal dari wali kota di Solo. Berlanjut lagi ke DKI. Jadi saya melihat ini dugaan saya Jokowi membuat ijazah ini nggak cuma sekali. Dia mungkin bisa lebih dari 1-2 kali untuk mengeluarkan ijazah ini. Jadi wajar saja kalau menurut saya kejaksaan bingung gitu loh untuk menerima kasus ini dari polisi. Saya melihat kejaksaan tidak mau menangkap bola panas ini. Artinya ada keraguan besar oleh kejaksaan, karena saya yakini juga kalau kejaksaan ini kan bukan orang bodoh, dia tahu lah gitu loh. Bahkan saya rasa sampai ke dalam-dalamnya dia tahu gitu. Nah, polisi juga bingung menangani kasus ini kalau menurut saya. Mau diapakan kasus ini? Sedangkan yang kita tahu hari ini Kapolri itu kan masih binaannya Joko Widodo gitu loh. Makanya saya meminta kepada Pak Prabowo Subianto untuk menindaklanjuti ijazah ini biar benar-benar transparan. Harus dicopot itu Kapolri. Kapolri harus dicopot, Pratikno juga harus dicopot. Karena dia hari ini berada dalam lingkaran kekuasaan. Nah, ketika 2 orang ini masih dipakai oleh Prabowo, artinya rakyat saya rasa akan ragu-ragu juga dengan Prabowo untuk menangani kasus hukum ini. Oleh karena itu saya minta kepada Pak Prabowo Subianto, tolong Kapolri dicopot. Selain dia sudah terlalu lama menjadi Kapolri, juga ada permasalahan hukum yang melibatkan kedekatan dia dengan Jokowi. Yang kedua juga sama, Pratikno menurut saya harus dicopot. Kenapa harus dicopot? Ya rakyat juga sudah tahu, sudah banyak tahu. Kalau saya Pratikno pasti terlibat. Nah, justru hari ini tuntutan kepada rakyat Indonesia, kepada Pak Prabowo, banyak yang bilang ke saya, nggak akan berani Pak Prabowo mencopot 2 orang ini. Karena apa? Karena Prabowo masih di ketiaknya Jokowi. Oleh karena itu Prabowo harus membuktikan bahwa Prabowo adalah presiden yang benar-benar presiden saat ini. Tidak ada kekuatan yang mendompleng Prabowo, yaitu kekuatan Jokowi tidak ada. Cara membuktikan apa? Harus mencopot Kapolri, harus mencopot Pratikno dan orang-orang yang terlibat. Kalau memang itu terbukti Jokowi ijazah palsu, harus dibuka secara transparan. Dan kalau perlu orang-orang ditangkap, orang-orang itu ditangkap tuh, diadilin, masukin penjara khusus tuh, harus dibuatkan penjara khusus kalau menurut saya. Supaya apa? Supaya ini proses pembelajaran kepada bangsa ini tidak bolehlah ada orang tokoh untuk menjadi pemimpin bangsa ini dengan menggunakan ijazah-ijazah yang berbohong, yang palsu. Nah,
selain itu juga ada kemungkinan juga bahwasanya ijazah Gibran ini juga kuat dia tidak punya ijazah SMA. Nah ini Pak Prabowo harus menindaklanjuti dengan cepat nih. Jangan menunggu-nunggu waktu yang pada akhirnya nanti rakyat kecewa kepada Pak Prabowo, pelampiasannya kepada Pak Prabowo. Padahal biang masalah dari negara ini, kunci masalah dari negara ini, kerusakan dari negara ini adalah akibat tangan-tangan Jokowi. Dan memang saya meyakini Jokowi adalah perusak bangsa ini, sampah di negara ini. Presiden sampah kalau menurut saya. Karena apa? Karena selama Jokowi menjadi presiden, dia hanya meninggalkan kerusakan-kerusakan, tambang-tambang yang dijual ke asing, utang-utang yang cukup banyak, bohong-bohong soal tenaga kerja, kereta cepat dan lain-lain. Dan memang Jokowi ini ketika ijazah ini memang betul-betul masuk ke ranah pengadilan, saya berharap kepada seluruh bangsa ini untuk segera melaporkan Jokowi dalam kasus-kasus yang lain. Supaya apa? Supaya Jokowi apa yang dicita-citakan pejuang-pejuang ini untuk mengadili Jokowi terbukti. Dan Jokowi memang harus diadili. Inilah kunci masuk, ijazah ini adalah kunci masuk untuk mengadili Jokowi dan untuk memenjarakan Jokowi dan keluarganya. Kira-kira seperti itu. Bang, itu kan diduga kan menurut Abang keterlibatan Eko Sulistyo dan Pratikno, dan poin-poin apa Bang atas keterlibatan mereka yang menurut Abang mendasari keyakinan Abang bahwa mereka benar-benar terlibat, Bang? Jadi begini, seperti yang tadi saya bilang, bahwasanya kasus ijazah ini adalah kasus kejahatan yang terstruktur. Jadi memang agak sulit ketika polisi mencari data-data yang masih ada gitu. Artinya saya menduga data-data ini pasti dimusnahkan. Tapi suatu kejahatan itu pasti akan terbongkar. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai pasti akan kecium. Kalau landasan saya itu adalah ketika kawan-kawan Eko itu, saya mendapat informasi, saya mendapat bocoran-bocoran kalau pengakuan-pengakuan bahwa ijazah itu memang dibuat di Pasar Pramuka oleh Eko. Saya kembangkan lagi dan berdasarkan orang dekat Eko menyatakan kalau Eko itu bukan otaknya, otak pelaku ijazah. Otak pelaku ijazah itu adalah Pratikno, dan saya diminta untuk coba kejar Pratikno karena dia otaknya, jangan kejar Eko. Nah, menggaris bawah itu, menarik benang merahnya, saya berpikir ada keterlibatan antara Eko dan Pratikno, yang artinya kawan saya ini, teman dekatnya Eko, tidak mau Eko dibilang jadi otak, tapi dia mengarahkan saya untuk mengejar Pratikno. Dan dari situ kita dapat simpul-simpulnya. Apalagi kita melihat hari ini kekuasaan Pratikno cukup kuat di UGM. Dia bisa melakukan apa aja, sehingga OPA ini juga bingung harus bagaimana gitu. Akhirnya karena dia bukan pembuat itu, menurut saya, dia hanya bisa menyatakan kalau ini memang ada transkripnya, ada ininya, ya mengikuti arahan atasnya. Nah, jadi itulah yang membuat saya meyakini kalau Pratikno terlibat dalam kasus ijazah ini untuk melindungi Joko Widodo. Iya, Bang, kita kan tahu Bang ya, Bon Jovi juga mengejar UGM ya, yang ada kaitannya dengan Pratikno yang selalu disebut oleh Pak Lukas. Dan kemarin lusa pada hari Jumat kalau nggak salah, dan kita tahu bahwa UGM itu kan menolak banding di KIP, dan bahkan dia mengambil langkah menggugat petun gitu kan. Dan sejauh mana nih koordinasi Abang dalam rangka melaporkan Eko Sulistyo dan Pratikno dalam mencari alat bukti? Apakah Abang berkoordinasi dengan tim Bon Jovi? Ya, kalau Bon Jovi itu kan artinya perjuangannya sama untuk membongkar kasus ini. Artinya saya mempelajari juga kenapa si UGM ini melakukan banding. Saya melihat ini artinya ada ketakutan dari UGM untuk membongkar ijazah Jokowi itu kan. Nah, siapa orang tertinggi di UGM hari ini? Pratikno. Saya melihat pasti ada campur tangan Pratikno, ada komando Pratikno ke bawah untuk melakukan banding. Supaya apa? Supaya ijazah ini tidak dibongkar di UGM. Artinya orang ini masih melindungi Jokowi, orang ini masih berbohong. Harusnya yang ditangkap duluan ini Pratikno, bukannya Jokowi. Tangkap dulu Pratikno. Bang, besok barang bukti yang dibawa apa Bang? Kalau barang bukti nanti akan disiapkan oleh Kang Rizal Fadila. Nah, nanti ketika hari hanya bisa ditanyakan ke Kang Rizal Fadila. Oh, rencana berapa orang yang akan melaporkan, Pak? Kami ada bertiga, Kang Rizal Fadila, saya, dan Bang Heru dari UI Watch gitu. Oh, Bang Heru. Di flyer ada Ibu Kurnia. Ya, Ibu Kurnia mendukung ya, karena Ibu Kurnia kan
karena lagi banyak urusan, jadi saya fokuskan ke 3 orang laki-laki ini aja. Oke. Tapi Bu Kurnia mendukung kita, karena dari TPUA juga. Kira-kira pasal apa yang akan dikenakan, Bang? Ini saya belum tahu ya, kalau ini nanti Kang Rijal nih. Baik, urusan berarti ke dalam. itu teknis dari sisi PH lah ya? Iya. PH-nya nanti siapa, Bang? Itu Kang Rijal juga yang nyiapin. Oke. Berarti Abang bersama-sama. Saya Gereja membersamai. Padilla. Oke, siap. Atas apa yang sudah kita sepakati ya. Oke, Bang. Thank you, Oke, Abang. kira-kira seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lawan Jokowi. Lawan.